Hai semua, hari ini kita bakal bahas tentang SK Trimurti. So, let's find out. Oke, sebelumnya aku bakal kenalan dulu nih. Nama aku Syaharani Khairia, absen 36 dari kelas 11 IPS 3. Alasan aku memilih Trimurti karena beliau sangat inspiratif akan perjuangannya menyiarkan berita dan perjuangannya sebagai pahlawan pendidikan. Nah, beliau juga salah satu pejuang perempuan loh, mau tahu gak? Kalian udah penasaran kan tentang SK Trimurti? Ya udah deh, langsung aja kita bahas tentang SK Trimurti. Nah, SK Trimurti ini memiliki nama asli Surastri Karma Trimurti. Beliau lahir pada tanggal 11 Mei 1912 di Boyolali, Jawa Tengah. Dia menghadiri sekolah guru putri. Dia pernah menempuh pendidikan di Normal School dan AMS di Surakarta. Kemudian melanjutkan studinya di jurusan Ekonomi Universitas Indonesia atau UI. Meskipun ia telah meraih gelar doktoranda dari Universitas Indonesia, ia tetap aktif di bidang jurnalistik. Wah, menarik sekali ya tentang beliau. Nah, kemudian pada masa gerakan kemerdekaan di tahun 1930, beliau aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di tahun 1933, selepas beliau menyelesaikan sekolahnya di Tweedy Indonesia School, beliau resmi bergabung dengan Nasionalis Partindo atau Partai Indonesia. Nah, tepat pada tahun 1930-an, beliau mengajar di sekolah-sekolah sebagai guru SD di Bandung, Surakarta, dan Banyumas. Pada masa ini pula, beliau mengalami masa sulit karena pada tahun 1936, beliau ditangkap oleh pemerintah Belanda untuk mendistribusikan anti-kolonial leaflet. Kemudian beliau dipenjara selama 9 bulan di penjara Bulu di Semarang. Kemudian selepas dari dibebaskannya ia dari penjara, beliau beralih karir nih dari mengajar menjadi jurnalistik. Beliau segera menjadi terkenal di kalangan jurnalistik dan anti kolonial sebagai wartawan yang kritis. Nama Trimurti sering digunakan berbeda, disingkat nama samaran dari nama aslinya, seperti Trimurti atau Karma dalam tulisan-tulisannya. Nah, ini tuh untuk menghindari ditangkap lagi oleh pemerintah kolonial Belanda. Kasian banget ya sampai harus kasih nama samaran seperti itu. Kemudian, selama karir laporannya, Trimurti bekerja untuk sejumlah surat kabar Indonesia. Apa aja sih? Ada Pesat, Genderang, Bendung, dan Pikiran Rakyat. Nah, Pesat ini beliau terbitkan bersama suaminya. Tapi sayang banget nih, dalam era pendudukan Jepang, Pesat dilarang keras oleh pemerintah militer Jepang. Beliau juga ditangkap dan disiksa. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan, Trimurti adalah seorang advokat terkenal dengan hak-hak pekerjanya. Kemudian beliau diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja pertama di Indonesia di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Dia bertugas dalam kapasitas dari tahun 1947 sampai 1948. Dia berada di eksekutif Partai Buruh di Indonesia dan memimpin sayap wanitanya. Kemudian pada tahun 1950 dia ikut mendirikan Gerwis atau Organisasi Perempuan Indonesia yang kemudian berganti nama sebagai Gerwani. Kemudian dia meninggalkan organisasi pada tahun 1965 untuk kembali ke perguruan tinggi ketika ia berusia 41 tahun. Beliau belajar ekonomi di Universitas Indonesia. Pada tahun 1959, beliau menolak menjadi Menteri Sosial dalam rangka untuk menyelesaikan gelar sarjananya. Kemudian pada tahun 1980, beliau ikut menandatangani petisi 50 guna memprotes Soeharto terhadap penyalahgunaan Pancasila terhadap lawan politiknya. Para penandatangan petisi 50 termasuk pendukung kemerdekaan Indonesia terkemuka loh, serta ada juga pemerintah dan pejabat militer seperti Trimurti dan mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang kehidupan rumah tangganya SK Trimurti. Kalian tahu gak sih kalau pada tahun 1938 beliau menikah dengan Muhammad Ibnu Sayuti atau yang biasa kita kenal dengan Sayuti Melik, yang merupakan pengetik dari Deklarasi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Trimurti banyak menghabiskan sisa hidupnya di rumah kontrakannya loh, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Akan tetapi, dikarenakan pada masa kemerdekaan keduanya memiliki perbedaan ideologi, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Sayang banget ya.
Kemudian Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik menjadi anggota DPR dari Partai Golkar. Sedangkan Trimurti melanjutkan aktivitasnya di bidang politik dan jurnalistik. Mereka berdua memiliki 2 orang anak. Yang pertama Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Kalian tahu gak sih kalau pada tanggal 20 Mei 2008 pada pukul 6:20 tepatnya di usia 96, Trimurti menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto di Jakarta, Indonesia setelah dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Beliau telah gagal dalam kesehatan, tapi kita terbatas ke kamarnya untuk tahun sebelumnya. Oh iya, menurut keterangan anaknya, Heru Baskoro, beliau meninggal karena venanya yang rusak. Beliau juga telah menderita darah rendah hemoglobin level dan tekanan darah yang tinggi. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang sebelumnya diadakan sebuah upacara untuk menghormati beliau sebagai pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia yang digelar di Istana Negara di Jakarta Pusat. Nah, ini salah satu kalimat kutipan beliau yang sangat terkenal, yaitu kemerdekaan Indonesia belumlah 100%. Karenanya, selain memperjuangkan perbaikan nasib, kaum buruh harus mengisi dan memperkuat pemerintahan bekerja sama dengan segala golongan dan aliran. SK Trimurti dalam bukunya ABC Perjuangan Buruh 1948. Nah, itu tadi tentang SK Trimurti. Jalan-jalan ke Pasar Sarinah, jalannya sambil berdiri. Saya Saharani Khairiyah pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.